رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الجاهلين الطاهرين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini khatib pengajian, maka kita selalu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitul Muttaqin rahimahumullah. Pada pertemuan muslimah Jumat singkat kali ini 10 menit ke depan insyaallah kita akan sama-sama membicarakan terkait dengan golongan manusia yang dirindukan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rindu kepada surga, itu keinginan kita. Kalau kita pengen masuk surga, itu adalah cita-cita kita. Kita kepengen bahagia hidup dalam surga di akhir kehidupan kita. Itulah yang cita-cita kita, yang kita cita-citakan, yang kita dambakan, yang kita harapkan.
Tapi ini bukan kitanya yang mencintai surga, bukan manusianya, bukan manusianya sekedar rindu kepada surga, bukan manusianya pengen masuk ke dalam surga, tapi ini hebat banget surganya pengen dimasuki oleh orang-orang yang memang selayaknya masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita cinta ke surga, pengen masuk surga itu biasa. Pengen kita. Tapi ini surganya, Pak. Ini yang luar biasa. Surganya yang pengen dimasukin oleh hamba-hamba Allah ini. Maka pada pertemuan ini izinkan khatib ingin menyampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kembali khususnya kepada diri khatib, umumnya kepada jamaah, dengan golongan-golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kita hanya berharap dan berdoa dan punya keinginan, semoga saya, khatib, bapak-bapak, kita semua yang berkumpul di Masjid Baitul Muttaqin ini adalah memang benar-benar hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak Ustaz, siapa sih golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah? Baik, izinkan saya menyampaikan salah satu hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menegaskan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Ya Allah ya Karim, ini surganya Pak rindu. Surga itu kan makhluk ciptaan Allah dan sudah pengen dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga rindu. Siapa sih yang rindukan oleh surganya Allah itu? Ada 4 Pak. Ada 4. Ada 4 golongan. Siapa Ustaz mereka yang 4 golongan ini? Pertama, kata Nabi, dalil Quran, orang-orang yang lisannya basah, mengumandangkan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini hamba-hamba Allah yang lisannya selalu basah untuk mengumandangkan, untuk rajin, gemar membaca ayat-ayat suci Al-Quran dari Allah. Bahagia Pak, istiqomah teruskan kita aktivitas kita untuk selalu berkomunikasi dengan Allah, untuk selalu kita baca ayat-ayat Allah, dan setiap kesempatan kita lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Bersyukur Pak, mungkin saudara kita yang sampai ini tidak ketemu dengan Ramadan. Kita bersyukur kemarin Ramadan kemarin masih ada tetangga kita. Ramadan kemarin masih kita kumpul dengan orang tua kita. Ramadan tahun kemarin kita kumpul dengan saudara kita. Tapi di tahun Ramadan sekarang ini sudah tidak ada tetangga kita. Simpulan sudah tidak ada. Orang tua kita sudah tidak ada. Kakak kita sudah tidak ada. Handai kita sudah, bahkan sahabat teman dekat juga di tahun Ramadan ini sudah tidak ada bersama kita. Kita bersyukur ya Allah. Terima kasih saat ini hamba diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya di akhir-akhir Ramadan sekarang. Anggaplah ini Ramadan terakhir bagi kita. Sebab siapa yang akan sanggup menjamin kita ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang? Maka bersyukurlah, manfaatkanlah. Kalau sekarang di akhir Ramadan ini belum sempat 1 juz, ayo kita kejar 1 juz. Kalau Ramadan di akhir Ramadan ini kita belum pernah baca Quran, ambil tuh Quran, ambil tuh mushaf, ayo kita baca Al-Quran. Kalau kita malas belajar sendiri, yuk kita bareng-bareng dengan yang lain. Disebut dengan tadarus, saling bandungan.
Bahagialah bapak-bapak. Tidak melewatkan kegiatan-kegiatan Ramadan dengan qiyamul Ramadannya, dengan tarawihnya, dengan tilawah Al-Qur'annya. Terus kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, dan Allah senantiasa berjanji surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah berjanji, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Quran akan datang di hari kiamat, akan mencari dan akan membela sahabat-sahabatnya ketika di dunia dekat dengan Al-Quran. Bersyukur Pak, bersyukur. Ini hidayah. Di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh dengan Al-Quran. Di luar sana mungkin masih banyak orang yang punya mushaf di rumahnya, tapi tidak pernah disentuh. Dulu pernah sentuh, dibawain aja ketika mas kawin, disatukan dengan seperangkat alat sholat. Setelah itu tidak pernah dibaca lagi Quran itu. Padahal kalau kita tidak sempat di rumah, kita punya handphone. Di handphone pun juga ada aplikasi Al-Quran. Bapak di kantor sambil duduk menunggu selesai kerja, buka aplikasi, buka Al-Quran. Boleh. Bapak yang lagi ngojek di pangkalan sambil nunggu penumpang, sambil ngabuburit, buka aplikasi Quran, baca Quran. Bapak yang punya toko, punya ruko, punya warung, sambil nunggu pembeli, duduk di kursi, buka aplikasi Quran, di HP, baca Al-Quran. Jangan TikTok terus kita baca. Jangan lihat itu terus kita coba aplikasi, buka pantat supaya menjadi saksi. Handphone itu adalah alat komunikasi, bisa madorot dan juga bisa manfaat. Bersyukurlah Pak, ini hidayah. Kalau kita masih sempat baca Quran, kita masih sempat menyentuh Al-Quran, kita masih bersama-sama Al-Quran, ini hidayah yang paling mahal. Oleh karena itu terus istiqomah dan yakinlah orang yang rajin baca Quran akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alhamdulillah Abdul rajin baca Quran, bersyukur, gede hati, pede, ya Allah. Rasulku berjanji, kalau aku rajin baca Quran karenamu ya Allah, aku sudah termasuk orang yang dirindukan oleh surgamu ya Allah. Itu janji Rasulmu ya Allah, tidak akan selayak. Sebab yang diucapkan oleh Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa, berdasarkan wahyu. Kalau Rasulullah bicara bukan berdasarkan hawa nafsu. Mustahil Rasul ingkar janji. Allah apalagi innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan sulaya terhadap janji-janjinya. Satu. Alhamdulillah sekarang di akhir Ramadan ini bapak-bapak yang sudah selatan bahkan sudah hafal Quran. Ya yang penting Ustaz belum tamat, jangan mengejar tamatnya, tapi rutinitasnya. Mayang gitu Pak. Mayang. Tok sajud baca Quran sambil mayang terus. Orang yang belajar tepat-tepat double pahalana. Allahu Akbar. Lu belajar Al-Quran 2 pahala. Bersyukur. Gede hati Pak. Di bulan suci Ramadan yuk kita banyakin baca Quran. Kemudian yang kedua, kelompok golongan manusia yang sudah rindu pengen kemasukan. Siapa? Ini juga mudah-mudahan kita semua ini wajah-wajah wahafidul lisan adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Lisannya selalu dijaga, tidak pernah dan tidak ada rencana dan tidak ada sedikit pun untuk mengeluarkan kata-kata yang menghina orang, menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, menggibah, memfitnah, mencaci maki. Ini lisan ini harus dijaga. Sebab boleh jadi pahala-pahala kita bisa hancur oleh lisan kita itu sendiri. Makanya sebaiknya lisan kita ini harus dibasahin dan dibiasakan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat tasbih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Terus jangan keluar dari lisan kita ini, usahakan kalimat-kalimat yang menyenangkan orang lain.
jangan ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan mereka. Kita tidak tahu dari amalan mana yang menyebabkan Allah ridho pada kita. Mungkin bisa saja dari lisan kita keluar kata-kata mutiara yang menyenangkan orang. Orang itu menjadi senang sehingga berdoa kepada Allah, kemudian memohonkan rahmat dan ampunan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena lisan kita. Dan mungkin kita pun tidak tenang. Karena mungkin lisan kita mendolimi orang, sehingga orang itu yang didolimi berdoa kepada Allah, kemudian mendoakan kita, juga itu bahaya. Nauzubillah billah. Lidah ini harus dijaga. Salamatul insan fi hiddil lisan. Buat ini mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ini semua. Kemudian yang kedua, wa mut'imul ji'ah. Ini juga karakter jamaah Baitul Muttaqin. Saya tahu karakter tipikal jamaah Baitul Muttaqin selalu gemar menolong, gemar membantu makanan, minuman yang dibutuhkan oleh hamba Allah yang lainnya. Wa mut'imul ji'an artinya secara umum adalah orang yang dermawan, orang yang mau berbagi rezekinya dengan yang lain. Ini tipe-tipe jamaah Baitul Muttaqin. Adakan buka bersama, takjil gratis, undang semua retolan, kumpul bersama di masjid atau di pinggir jalan atau di rumah kita, kemudian kita bagi-bagi rezeki. Gemar di bulan suci Ramadan. Itu adalah bagian dari kelompok manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang dermawan, tidak menjadi orang yang pelit, kumat, koper, petot, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang berehan, orang-orang yang selalu berbagi rezekinya, dan orang yang selalu berbagi rezekinya pasti akan terus diganti oleh Allah. 1 jadi 7, 7 jadi 70, 70 jadi 700, 700 jadi 7.000. Bahkan kata Allah dan surah Al-Baqarah ditutup dengan potongan ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kebaikan orang yang rajin berbuat, berbagi rezeki dengan yang lain. 3. Dan yang terakhir, orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok, yaitu wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita ini alhamdulillah, kita jaga Ramadan ini di akhir-akhir ini, Pak. Kita jaga Ramadan ini di akhir-akhir ini untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan tadarusnya, meningkatkan qiyamul lailnya. Jangan melempem. Rasulullah mengajarkan kalau di akhir-akhir Ramadan ini beliau selalu rajin dan meningkatkan untuk datang ke masjid. Tidak mau ketinggalan. Kenapa? Karena di akhir-akhir Ramadan ini ada satu malam yang mulianya luar biasa, yaitu malam kemuliaan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu malam kemuliaan. Apabila kita ibadah di malam itu, maka sama seperti ibadah kita 1000 bulan suci. Maka jangan sampai kita disibukkan di akhir Ramadan. Biasanya, Pak, ini biasanya kalau awal-awal Ramadan itu pasti penuh masjid. Awal Ramadan penuh masjid. Pasar kosong, bandara kosong, swalayan kosong, mal kosong. Awal-awal Ramadan, akhir-akhir Ramadan kembali biasanya. Swalayan penuh, mal penuh, pasar padat, masjid kosong. Nah, kita tidak terbagi, tidak menjadi bagian orang-orang yang mengosongkan masjid. Justru kita sesibuk apapun Bapak di Rokato, sesibuk apapun Bapak di sawah, sesibuk apapun Bapak ngojek, sesibuk apapun Bapak, sesibuk apapun kerjaan kita, ketika waktunya malam tarawih, kita makmurkan masjid. Malamnya tadarus, kita makmurkan masjid. Sempatkan ini akhir-akhir Ramadan, sebab kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Kita hanya berharap semoga ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semoga diberikan kekuatan dan semoga ibadah puasa yang kita jalani ini, ya Allah, berikan kemampuan kepada kita untuk menyempurnakan bilangan puasa sebelum sebulan lamanya, dan puasa kita melahirkan menjadi pribadi-pribadi kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ini sajalah
Bapak sekalian, jamaah Jumat disediakan mutakin mohon izin. Tadi pengen 10 menit, tapi itu kami kapan lagi saya bicara dan khutbah di depan bapak-bapak di bulan suci Ramadan ini. Ini mudah-mudahan ini keluar dari hati yang paling dalam. Semoga mengingatkan diri saya dan juga bapak-bapak, karena saya kangen sama bapak-bapak, rindu sama bapak-bapak, dan sengaja saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama kumpul di masjid ini, dan mudah-mudahan kita di akhir kemudian juga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita, harapan-harapan kita di bulan suci Ramadan ini, apalagi doanya mustajab, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil